warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Aulia Putri dari mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi daur air atau siklus air menggunakan media pembelajaran Hydrological Cycle Room yang biasa dipelajari oleh siswa kelas 5 SD mata pelajaran IPA. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Halo semuanya, sekarang aku mau ngejelasin tentang media pembelajaran Hydrological Cycle Room. Nah, di sini itu ada 4 bilik. Nah, masing-masing bilik itu memiliki fungsinya masing-masing dalam menjelaskan tahapan-tahapan yang ada dalam siklus air. Nah, yang pertama ini adalah bilik air laut, di mana di sini menjelaskan bahwasannya siklus air itu dimulai dari penguapan dari air laut. Nah, di situ ada air laut, ada pohon dan ada perahu. Nah, kemudian di bilik yang kedua itu ada evaporasi dan transpirasi, di mana proses ini merupakan proses paling awal dari siklus air. Nah, di situ dibantu oleh matahari yang menguap atau membantu panas permukaan bumi dari air laut dan tumbuhan yang disebut evaporasi dan transpirasi. Kemudian bilik yang ketiga adalah kondensasi, di mana saat matahari sudah membantu proses penguapan, titik-titik air yang ada di dalam awan akan berubah atau melakukan proses pengembunan menjadi air. Nah, kemudian proses yang terakhir atau tahapan yang terakhir adalah bilik presipitasi. Nah, presipitasi ini adalah proses di mana saat awan sudah dihembus oleh angin menuju dataran tinggi atau dataran rendah, kemudian menurunkan air hujan. Seperti itu, Hydrological Cycle Room. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Oke, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Gimana, udah pada sarapan? Oke, sekarang Ibu mau absensi ya. Siapa aja nih yang gak masuk? Ayo coba dilihat teman-temannya, kanan atau kirinya. Ada yang gak masuk gak teman-temannya? Oke. Wow, semua berarti tuh anak-anak ibu semuanya hebat-hebat dan rajin-rajin. Nah, karena kemarin kita sudah bahas tentang curah hujan. Nah, sekarang kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang daur air atau siklus air. Nah, sekarang siapa nih yang udah tahu apa itu siklus air? Ayo, ada yang tahu nggak? Nggak ada, nggak apa-apa. Hari ini kita akan belajar mengenai daur air dan siklus air ya. Anak-anak itu semuanya harus memperhatikan, oke? Nah, sekarang di depan ibu udah ada media pembelajaran Hydrological Cycle Room. Nah, ini artinya bilik siklus air, di mana media ini memiliki 4 bilik, yang mana masing-masingnya itu memiliki kegunaan atau penjelasan mengenai tahapan-tahapan yang ada dalam siklus air. Nah, yang pertama, anak-anak ibu tahu nggak sih kalau air yang ada di muka bumi ini jumlahnya sama? Nggak ada yang tahu. Oke, jadi air yang ada di muka bumi ini memiliki jumlah yang sama loh. Kenapa bisa sama? Karena air yang ada di muka bumi ini melakukan atau bergerak. Nah, gimana sih cara bergeraknya? Nah, air yang ada di muka bumi ini senantiasa bergerak melalui proses siklus air atau daur air. Nah, ini di bilik yang pertama bisa diperhatikan ada gambar laut, kemudian ada daratan beserta pohonnya, seperti itu. Itu yang pertama ya, air laut. Kemudian bilik yang kedua adalah bilik evaporasi dan transpirasi. Nih, di sini udah ada gambar matahari ya. Nah, di permukaan bumi, matahari ini membantu penguapan. Nah, energi panas dari matahari ini membuat permukaan bumi panas, kemudian terjadilah penguapan. Nah, di sini ada spiral-spiral. Nah, itu menandakan permukaan bumi ini melalui proses penguapan. Nah, proses penguapan yang terjadi pada laut. Nah, ini yang gambar ombak, yang berbentuk ombak, ini menandakan adanya penguapan melalui air laut. Nah, penguapan yang terjadi di air laut ini dinamakan dengan proses evaporasi.
eksplorasi. Nah, yang untuk penguapan melalui tumbuhan dan makhluk hidup yang ada di daratan dinamakan dengan proses transpirasi. Nah, itu tahapan yang pertama dari siklus air. Nah, yang kedua adalah, nah bisa dilihat, nah di sini ada bilik tentang kondensasi. Apa sih itu kondensasi? Kondensasi adalah pengembunan. Nah, tadi setelah matahari membantu proses penguapan dengan menggunakan energi panasnya, awan yang putih-putih tadi di sini, nah yang putih-putih tadi di sini menyimpan titik-titik air. Nah, kemudian titik-titik air itu akan berubah menjadi awan yang berisi dengan air laut, ya kan? Nah, kemudian karena titik-titik airnya sudah berubah menjadi air, nah di sini disebut menjadi pengembunan dari proses uap air menuju proses air. Jadi berubah menjadi air, disebut dengan kondensasi. Nah, setelah melalui proses kondensasi, titik-titik air yang sudah berubah menjadi air melalui proses pengembunan akan terbawa oleh angin. Ada yang ke dataran tinggi, ada yang ke dataran rendah, seperti itu. Nah, nanti saat angin sudah membawanya, kemudian proses pengembunan terus terjadi. Nah, awan sudah nggak kuat lagi nih ngebawa air yang ada di dalamnya. Makanya nanti awan akan menurunkan air yang ada di dalamnya. Biasanya itu disebut dengan hujan. Nah, proses ini dinamakan dengan presipitasi, di mana nanti air-air yang ada di dalam awan ini turun, kemudian akan diserap oleh tanah ataupun mengalir lagi melalui sungai maupun kali dan akan bermuara ke air laut lagi. Nah, seperti itu pergerakan air yang ada di muka bumi. Makanya jumlah air yang ada di muka bumi ini selalu tetap karena mereka senantiasa bergerak melalui proses-proses yang ada di dalam bilik ini. Seperti itu. Nah, sekarang anak-anak ibu silakan berdiskusi terkait materi yang telah kita pelajari bersama tadi, kemudian mengerjakan evaluasi yang ibu berikan, soal-soal yang ibu berikan. Karena setelah kita berdiskusi, ibu akan ada games. Nah, di mana setiap kelompok yang ada di kelas ini akan mengutus perwakilan untuk memenangkan gamesnya. Nah, gamesnya itu adalah nanti ibu akan mengacak semua bilik-bilik. Nah, nanti siapa yang paling cepat dan benar urutannya, maka dialah pemenangnya. Oke, seperti itu. Nah, materi dari ibu dan penjelasan dari ibu cukup sampai di sini dulu. Silahkan berdiskusi ya anak-anak ibu sekalian. Oke, semuanya sudah melakukan kegiatan dengan menyenangkan. Kemudian kita sudah bermain game bersama. Nah, sekarang ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Anak-anak ibu bisa menjaga kebersihan, kemudian menggunakan air dengan secukupnya, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat karena negeri kita butuh para pemimpin dan calon penerus bangsa yang hebat-hebat dan cerdas-cerdas. Billahi fisabilillah, fastabiqul